in progress. Ya, oke, teman-teman nggak perlu namanya sesuai karena tidak ada absen hari ini. Eh, jadi kita hari ini coba membahas Triskeng list. Pasti Triskeng list itu. Jadi list itu sebenarnya untuk bikin report eh, dari objek yang dibuat memakai Triskeng ini. Ini sebenarnya sedikit aja. Oke. Kita klik yang bagian selection ya. Ya, di sini kita punya beberapa objek ya. Ada beberapa objek seperti ini. Ini adalah komponen yang dibuat menggunakan Triskeng pipe. Lalu ini adalah Triskeng mount. Ini Triskeng steelwork and the last one Triskeng channel. Ya. Kemudian di sini ada uh, komponen juga. Ya. Ini kalau kita lihat ada 125, ya, 5 kali 5 kali 5. Kemudian ini ada instance-nya namanya A1, definition-nya cube. Ya, dengan material yang berbeda-beda. Oke. Oke, ini kita pilih dulu ya, pilih semuanya. Tekan Ctrl A ya, atau dipilih semuanya. Mungkin yang ini nggak perlu dipilih, jadi kita tekan Shift tahan. Ya, jadi pilih semua objek kecuali tulisan. Nah, di sini, hilang kan? Oke. Nah, jadi kita bisa membuat report dengan memilih dulu objek yang mau kita buat reportnya. Nah, itu lebih mudah ya. Lebih mudah. Sama seperti kita waktu membuat report di generate report kemarin mungkin sempat terbahas ya. Di sini ada generate report. Nah, ini akan lebih mudah kalau kita selection dulu, walaupun itu tidak wajib ya. Kalau kita nanti ada pilihannya selection only or semua objek. Nah, di sini ada teman-teman bisa lihat ya. Kita buka Triskeng list. Ya. Di sini ada, ini ya Triskeng list. Ya, kita ada objek yang terpilih. Maka nanti di sini ada kategori-kategorinya. Ya, contoh misalnya. Triskeng pipe ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. So, di sini tertulis dalam kurung 5. Itu artinya Triskeng pipe itu ada 5 objek. Kemudian Triskeng mount itu ada 5 juga. Steelwork ada 5. Channel ada 3. Nah, kemudian ada komponen N group. Nah, komponen N group ini yang ini ya. Yang ini. Kita lihat dulu. Jadi kenapa 175? Ini sebenarnya 5 kali 5 kali 5 ini 125 ditambah yang ini. Ini karena juga dihitung juga gitu. Ya, tapi kalau teman-teman pilih ini aja, maka di sini nanti jumlahnya 125 gitu. Kemudian kategori yang lain ini ada namanya structural analysis element. Ya, ini ada 185. 185. 185 ini jadi yang namanya elemen struktur itu ada yang bendanya, ada yang garisnya, ya kan? Nah, biasanya garis itu ada di steelwork. Ya, ini kalau teman-teman bisa cek di sini kan ada tag-nya ya. Ada center line, ada konseptual. So basically eh, apa ini yang relate dengan
komponen-komponen struktur. Nah, di sini nggak ada text entities ya. Jadi kita ignore aja. Nah, kalau kita mau keluarkan dari pemilihan misalnya Triskeng channel mau kita keluarkan, ini tinggal di close aja. Ya, Triskeng Triskeng mount ya, misalnya ini kita klik. Oh sorry, yang ini ya. Jadi nanti dia di select. Tuh. Oke. Oke, lanjut ya, lanjut dulu. Misalnya untuk pipe ya, kita buka yang pipe dulu. Nah, kita misalnya pilih di sini ada Triskeng pipe elemen, ini ada 5. Ini teman-teman kalau kita pilih, ya maka akan terbuka Windows yang baru dan akan di list semua eh, semua komponen pipe-nya itu apa gitu ya. Di sini kalau kita klik di sini, ya, maka otomatis yang terpilih cuma pipe-nya aja, ya. Kemudian ini akan ke list jenis-jenis pipe-nya, materialnya apa, layernya di mana gitu ya. Nah, mungkin ini bukan layer dari bukan layer, oh sorry, ya ini sudah ada layernya, ya. Jadi layer-layer itu nanti masuk ke sini semua. Nanti beda lagi kalau misalnya kita ambil misalnya yang ini gitu ya. Ini ada channel. Nah, ini layernya di sini. Nah, untuk yang ini itu biasanya untuk yang steelwork. So, coba kita pilih. Nah, jadi ini bendanya untuk elemennya ini ada structural lines. Ini center line sih sebenarnya. Ini adalah center line. Ini center line-nya. Jadi kalau kita lihat kemarin di Steelwork itu ada center line-nya ya. Ini kelihatan di center line-nya akan di highlight seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini ada keterangan-keterangannya teman-teman. Ada beberapa kategori. Ini bisa dilihat di sini. Misalnya kita ambil yang pipe dulu ya. Contohnya. Nah, ini ada eh, kita tuh mau nampilkan apa aja di sini. Kita pilih. Jadi kolomnya ini mau yang ditampilkan apa. Mungkin tidak semua informasi mau ditampilkan. Nah, ini bisa dipilih di sini. So, misalnya berat, sorry, konten volumenya ini mau dikurangin. Ya, nanti dia berkurang seperti itu. Misalnya materialnya mau di off kan, ya, so ini diklik aja materialnya untuk mengatur kolomnya. Kemudian yang kedua itu export list to Excel file. Coba kita balikin dulu ya, yang tadi material dan konten volumenya. Ini bisa dalam sentimeter kubik atau inch kubik. Nah, nah, kalau kita mau ekspor ke Excel, kita bisa langsung ekspor ya. Ini di save. Ya, sorry, ini sudah ada hasil save-nya ya. Teman-teman coba bisa buka di sini. Ya, seperti itu.
Kemudian yang bagian ketiga ini adalah zoom to subselection. Dan misalnya kita pilih yang ini ada, sorry ini ke, ini yang lama ya. Jadi sekarang juga bisa diekspor ke AFC. Kita pilih ini misalnya, kita zoom. Nah, dia akan langsung nge-zoom ke objek yang kita pilih. Kalau saya pilih ini, gitu, ditunjukkan yang mana. Nah, kalau kita misalnya ingin memilih yang ini aja, ini kan masih 5-5-nya, kita klik yang ini, gitu. Nanti yang terpilih hanya itu aja. Ya, namanya extension ya. Kita seperti itu, nggak masalah. Ada berapa nih yang datang nih? Wah, sedikit ya, nggak apa-apa deh. 59. Kita lanjutkan dulu. Jadi kalau kita pilih dua begini, kita klik ini, nah, maka dia akan eh, terpilih dua ini aja. Ya, jadi kira-kira fungsi-fungsi dari sebelah kiri itu seperti itu. Oke, kita coba masuk ke scene berikutnya sekarang. Kita masuk ke scene berikutnya, kita pilih dulu, ini kita pilih, lalu kita masuk ke listo. Ya, di sini ada pilihannya komponen N group, lalu kita klik komponen karena ini adalah komponen ya, ada 3 komponen. Kita klik di komponen. Ya. Nah, di sini itu ini ada merah, ya, biru, kuning. So, teman-teman bisa lihat di sini ada atribut XYZ-nya bisa kelihatan semua di sini. Nah, jadi teman-teman kalau mau lihat satu persatu, itu sama dengan yang ada di eh, komponen atribut ya. Ini klik kanan, dynamic komponen, ini ada komponen atribut di sini. Nah, ini kalau kita pilih di sini ya. Nah, ini sama ya, coba kita keluarkan X-nya. Ini X-nya, Y-nya, Y-nya ya. Nah, ini 2650, 0 cm, 26. Coba. Nah, ini kan 26,5, 0, yang merah nih 26, jadi ini sebenarnya sama sama seperti di komponen atribut ini. Jadi kalau sudah ada ini, nggak perlu lagi buka komponen atribut lagi, ya nggak perlu. Dan nilai ini bisa kita rubah ya, bisa kita rubah. Di sini ada posisi X, Y, Z, ya, atau perpindahan. Di sini ada perpindahan delta X, delta Y, delta Z. Lalu ada juga, oh sorry, ini, hmm, bentar, delta itu adalah, nanti kita coba otak-atik aja ya. Nah, kemudian ada scale, scale itu adalah skala ya. Kita langsung kita rubah aja ya. Misalnya ini saya rubah yang tadinya dua, yang merah ya, yang merah aja kita fokus. 26 ini mungkin jadi berapa? 26.500 jadi ini dalam satuan mili ya, satuan mili. So kita isi misalnya 30.000 gitu. Nah, dia beri pindah seperti itu. Jadi anggap ini seperti Excel. Anggaplah ini seperti Excel. Kita balikin lagi kalau mau, bisa di undo aja.
Ya, terus kemudian kalau Y ya ke arah Y, kalau Z ya dia ke arah Z. Jadi coba kita pilih, jadi kalau ini delta X, delta Y, delta Z nggak bisa diedit ya. Ini skala, ini adalah skalanya. Ya. Jadi kalau mau dibuat dua gitu, dia dua kali lebih besar. Rotasi ini adalah perputaran. Misalnya mau diputar 45 derajat, ketik 45. Nah, seperti itu. Ini masih highlight ya. Kalau sudah, kita tinggal klik aja. Saya undo dulu aja ya. Oke. Jadi seperti itu cara mengubah langsung eh, di listnya, tinggal dirubah di sini. Nah, cara lain itu bisa kita ubah di Excel. Ini ada spreadsheet edit, kita klik spreadsheet edit ya. Kita pilih dulu semuanya, ya kan? Kemudian pilih komponen and group, klik di komponen ini. Ya, kita gunakan spreadsheet. Kita bisa juga pilih dari sini. Jadi ini kita pilih semuanya ya, tekan shift tahan, klik ya, kita pilih semuanya seperti ini. Lalu diedit pakai spreadsheet. Klik kanan di sini ada spreadsheet edit. Spreadsheet edit itu dengan spreadsheet ini kita bisa masukkan rumus. Kalau di yang tadi itu nggak bisa masukkan rumus. Jadi kita bisa masukkan rumusnya itu di sini. Saya ulangin ya. Jadi ini tadi saya close dulu aja. Dipilih dulu semuanya, ya. Tekan Ctrl A juga boleh. Atau eh, kita kayak milih file, tekan Shift tahan, klik di komponen paling akhir, kemudian klik kanan, lalu ada di sini spreadsheet edit. Jadi ini kayak Excel ya. Nah, eh, kita akan coba buat seperti tangga putar gitu ya, dengan memvariasikan rotasi masing-masing komponennya. Di sini kita di G3 ya, which is yang ini kita tulis rumus. Rumusnya adalah sama dengan G2 which is yang atas ditambah 15. Enter. Ya. Jadi ini belum ya. Nanti dia akan terupdate. Ini baru masih di spreadsheet-nya. Nah, coba kita copy ke bawah. Kayak kita Excel aja. So ini 15, 30, ya, dan seterusnya. Kalau sudah ini tekan OK. Nah, nanti akan terlihat ini sudah berubah semua parametrik. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sininya, nah ini sudah di row-nya di bagian factory.
Ini kalau udah bisa diklik aja di sembarang tempat. Nah, itu contoh dengan memvariasikan komponen dengan spreadsheet edit. Kita kembali lagi ke randomize sekarang. Nah, ini kita ada lihat beberapa komponen ya. Di sini ada pohon banyak tapi skalanya sama semua, which is kurang kurang realistik ya. So kita akan variasikan skalanya sekarang. Pertama ya kita pilih dulu ya. Kita pilih dulu semuanya, lalu di bagian komponen and group ini klik di komponen. Nah, sekarang kita akan membuat random ukuran dan rotasinya. So, tidak seragam seperti itu. Oke, misalnya ini ya, misalnya kalau kita lihat ya, diklik di sini, ini ada randomize. Kita bisa random. Nah, cuma untuk XYZ jangan dirubah. Kita mau coba random skalanya aja. So, teman-teman coba lihat di sini ada scale, di sini ada randomize. Nah, kemudian tinggal diisi aja minimum dan maksimum. Contoh misalnya untuk X-nya itu kita isi 2 gitu ya. Nah, ini dibikin uniform aja, so yang Y, Z-nya nggak perlu diisi, karena dia kan uniform scale. Jadi nanti ini akan bervariasi, ukurannya akan bervariasi, eh, yang paling kecil adalah satu, skala satu, yang paling besar itu skala 2. Jadi ada beberapa yang diantaranya, misalnya 1,2, 1,3, gitu. Nah, seperti itu. Nah, masalahnya di sini itu hanya di random satu dan dua aja. Kalau kita ingin di antaranya, ini saya undo dulu ya. Saya undo dulu. Ini sorry, di skalanya, di randomize-nya kita perlu spesifikan decimal places-nya. Ya, jadi kalau misalnya antara 1,1 dan eh, antara satu dan 2 misalnya ada 1,1, 1,2, 1,3. So, kita pengen satu aja. Di sini klikkan satu, so nanti di belakangnya satu desimal aja ya. Nah, kita nih randomize itu. Jadi di sini nanti ada yang ya ini satu, kemudian mungkin di sini ada nilai yang 1,2. Jadi, yang paling besar itu adalah 2, ya. Yang paling kecil adalah satu, gitu kira-kira. Oke, bisa dipahami teman-teman? Ya, mungkin untuk yang eh, balik lagi ke selection ya. Nah, di sini itu ada untuk labeling, ya, komponen label. Jadi sebenarnya ini simpelnya untuk label aja. Caranya ya tinggal dipilih yang mau di label, diklik bagian scan label, ya, tinggal ditaruh di mana. Ini nanti akan di list di sini. Tapi ini tidak disarankan ya, karena ini kita bekerja dalam ruang 3 dimensi, sehingga pemberian label seperti ini itu nggak disarankan. Kalaupun memang teman-teman perlu memberikan label, silahkan dibuat tag khusus yang sebagai kontainer labelnya. Kasih aja nama label di sini, ya. Karena ini masih belum, oh ini sudah ada labelnya nih. Oh ini ternyata sudah ada labelnya, so kita nggak perlu lagi bikin label. Kalau kita mau sembunyikan labelnya, bisa di sini. Gitu. Ya,
Oke, dicoba-coba dulu ya untuk utak-atik. Mungkin teman-teman coba yang spreadsheet edit ini aja. Dicoba yang spreadsheet edit buat tangganya berputar gitu ya. Silakan. Kita sambil kita akan lanjutkan di jam 19.33. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ya, nah ini kita coba sekarang buat, nah ini kan tadi ada lain ya. Mungkin teman-teman mungkin eh, kita coba ya, ada workflow bagaimana cara untuk merubah model struktur dengan Steelworks ini, kita lempar ke model konseptual dengan Steelworks, which is itu struktur ya, yang dibuat dengan Triscan di SketchUp itu kita lempar menjadi model analisis yang mungkin nanti teman-teman bisa gunakan di software-software analisis seperti ETABS atau SAP 2000 gitu ya. Oke, kita coba. Meskipun ini sebetulnya tidak terlalu smooth workflow-nya, tapi mungkin nanti dengan ini teman-teman bisa kebayang gitu. Kita buat struktur yang sederhana aja ya. Buka di Steelworks, cuma ada Steelworks di sini. Ya, sembarang aja. Misalnya ini 3 meter. Kemudian ini kita copy aja ya. Ini kita copy. Ya, kemudian kita bikin lagi BIM-nya. E-section. Ya, mungkin pakai yang ini aja. Ini kita putar aja ya. Kita putar. Set. Ya, seperti itu. Kemudian kita copy lagi. Ini masih kita copy ke mana ya. Oke, nanti teman-teman nggak perlu buat, saya akan share aja. Eh, saya save, kemudian saya share kalau kesulitan. Ya, coba saya save as saja. Saya save as-nya ke 2000 berapa ya? 2020 ya, biar oke. Keyword test kita taruh di desktop. Ntar saya share aja di chat ya.
Ya, buat yang malas nge-model, di-download aja. Kalau mau bikin model sendiri, monggo, karena ini mudah aja ya. Ini contoh ya. So, basically ini semua still work. Ya, jadi kita bisa lihat di listnya, ya. Maka hanya parameter still work elemen dan structural analysis elemen. Nah, kita pilih yang structural analysis elemen. Nah, ini ada center lines. Yang bagian structural lines itu kalau kita klik, ya teman-teman bisa lihat ini ada uh, structural lines-nya. Nah, mungkin teman-teman bisa coba kalau misalnya mau di kita select ya. Nah, ini coba kita ekspor ke AFC. Ya, nanti file AFC ini yang akan coba yang akan kita import. Saya nggak punya ini ya. Coba saya pakai StatPro. Wah, saya belum belum aktifkan lisensinya nih. Eh, Sebentar gimana ya? Oh, sorry, masih pakai ini. Saya sign out dulu. Coba saya bikin email pakai email dannya aja deh. Kita bikin baru. Set first name-nya eh, bikin aja passwordnya. Ini pakai email dummy ya. Oke, verification code-nya di copy. Refresh dulu. Ini copy ke sini. Ya. So basically tinggal di copy aja. Ini kita copy ya. Email ini kita copy, login aja, masukkan passwordnya. Setelah di verifikasi. Di accept, saya buka lagi Start Pro. Itu dia masuk harusnya masuk ke masa trial ya. Trialnya berapa hari nih? Sama kayak 7 hari juga. Oh iya 7 hari. Oke, okay, no problem. Ya, jadi kita bikin file baru aja ya. Misalnya new
kemudian analytical, create, kemudian kita bikin misalnya dari EFC. Nah, di sini kita bisa import ya, bisa import file, bisa USM. Teman-teman kalau punya software yang lain boleh sharing-sharing ya, experience-nya seperti apa. Coba kita balik lagi ke SketchUp-nya ya. Ini harusnya eh, kalau di Start Pro ini nggak bisa masuk EFC ya. Saya penasaran. SPP, ASA, DXF, ada yang sambil coba di software lain nggak? So kalau di apa di Start Pro itu sebetulnya kita mesti masukkan Node sama BIM ya. Nah, Node ini kita bisa ambil dari yang Node. Ini ada yang structural node. Nah, XYZ ini kita copy aja sebenarnya sampai sini. Oke, beda. Coba, bisa nggak? Ctrl V ya. Tadi saya Ctrl C, Ctrl V. Nanti cuma harus diatur lagi. Kolom satu itu adalah node. Oke, kolom 2 X, Y, Z. Benar nggak ya? Node X, Y, Z. Ini kita coba oke dulu aja. Nah, mestinya ada node-node seperti itu. Sedangkan untuk yang BIM-nya, ini kita ngambil dari sini, yang lines. Nah, sebenarnya ini kan perlu node A, node B ya. Ini sebenarnya start end-nya, which is kita ngambil yang ini nih. Nah, cuma supaya kepilih ininya aja, ya. Nah, ini apa nih? Property. Ya, mungkin kita harus di filter dulu di sini. Misalnya, sorry, ini kita hilangkan tipenya, ID-nya kita hilangkan. Sorry, ID-nya kita BIM 1, BIM 2, BIM. Jadi tipe dihilangin sehingga menyertakan ID start end aja ya. ID start end. ID start end, yang lainnya nggak usah. Nah, sebenarnya ini tinggal ngikutin ya urutan di sini ya. Ini ada kalau kita scroll di sana, ini ada node A, node B, property reference. So property apa nih? Mungkin cross section ya, cross section. Lalu ada material.
Kemudian data angle ya, data angle itu kayaknya lebih ke rotation. Lalu yang terakhir adalah length. Length ini bisa nggak ini kita ya, atau kalau misalnya mau simple di Excel aja, dia kayak Excelin dulu, ya kan? Nanti kita bu kita buka filenya di Excel, nanti di Excel seperti ini. Nah, kita tinggal copy aja ini start end-nya ya di sini. Oh, sorry. Ini ke sini ya. Not, salah. Not satu, not nah, seperti itu. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. Nggak sesuai ya. Oke, mungkin kita hapus dulu aja deh. Kita hapus dulu semuanya. Delete. Boleh kalau teman-teman ada yang mau coba di software lain sambil sharing ya. Kita sharing-sharing aja. Kolom satu, kolom dua, kolom tiga. Kolom satu ya ini BIM, kolom duanya not A, not B. Oke. Ini harusnya teman-teman ada yang berhasil nggak import solid di apa di SAP 2000 atau ETABS? Ini harusnya udah oke sih. Ini satu kedua. BIM satu itu Note satu, dari Note satu ke 2, iya kan? Dari satu ke 2, kita hapus lagi deh. Coba kita file new aja ya. File new. Oke, kita ulangin untuk yang XYZ-nya. XYZ-nya kita ngambil dari ini aja lagi. Dari sini kita buka di mana tadi? Ini, kemudian notes ya. Notes-nya kita ambil lagi. Ini kita jadi Excel dulu aja deh. Jadi Excel, structural notes. Ya, jadi kita punya dua file, file Excel. Satunya notes, satunya BIM. Nah, ini yang notes. Ini kita copy paste saja yang ini dari sini ke si XYZ ya. Ctrl C, kemudian masuk ke sininya yang notes ya. Sini kita Ctrl V. Kita mapping untuk kolom satu itu nama node-nya, 2, 3, 4 tuh XYZ-nya. Ready? Oke.
Oh, ada dua ya. Nggak ngerti kenapa. Kenapa ada dua? Satu, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18. Oh, ini nggak sesuai nih teman-teman. Ini satu. Hmm, Coba kita validasi dulu ya. Not 1, 3447, 3042, 0. 3447, 3042, 0. Oke, sekarang kita pindah ke 13 misalnya. 6337, yang 13. Nah, ini nggak sesuai. Ya, so ini harusnya diurutkan dulu ya. Ini diurutkan dulu teman-teman. Ini salah, nggak bisa langsung gini. Ini sebenarnya udah masuk materi materi ini ya, materi Start Pro ini. Which is bukan bidang saya, nanti ada sendiri yang eh, ngajar untuk ini. Ini kita urutkan dulu aja. Misalnya di sort by smallest to largest. Ya, karena dia harus diurutkan. Ya. Nah, ini mungkin sudah sesuai ya. Yang 13, 6337 ya. 13 itu 6337 sampai note 18. Sedangkan yang ini kita pakai yang lines. Eh, Nah, ini mungkin kita ikutin ya untuk urutannya. Note A, Note B, property reference, material beta length. Jadi length itu ini sebenarnya masuknya ke sini. Kemudian beta ini masuknya yang ini, material benar. Nah, ini kita hapus. Ya, so ini kita copy ke sini. Set. Nah, gitu. Ya, lalu di oke. Ini ada line-nya. Soalnya ini ada panjangnya ya. Teman-teman ada yang punya solusi nggak? Eh, Boleh dong, tolong ada yang coba di tab. Saya nggak punya lisensi soalnya untuk software lain. Dicoba apakah bisa model ini dikonversi. Jadi memang untuk ini juga nggak terlalu smooth ya. Sepertinya harus ada tips, ada triknya lagi untuk bisa ditransformasi ke software lain. So ini terjadi di semua software ya. Jadi kalau beda developer itu biasanya nggak bisa langsung, harus ada proses dulu yang dilalui, nggak bisa langsung, kecuali dia sama ya. Contoh misalnya kayak Bentley. Ya. Bentley ini kan Start Pro ini kan punya Bentley. Nah, teman-teman kalau misalnya modeling strukturnya menggunakan open building misalnya, nah itu bisa lebih smooth, bisa langsung kerja bareng di sininya, di Start Pro-nya. Kalau dia sama-sama Bentley. Atau misalnya Autodesk. Ya, Autodesk Revit Structure mungkin bisa langsung dibaca di Robot Structural gitu ya. Gitu. Kalau beda developer biasanya dia harus ada proses tertentu yang perlu dilakukan dan biasanya memang ada informasi yang hilang. Teman-teman kalau kurang paham triknya itu jangan-jangan bisa salah nantinya. Jadi seperti ini tadi kalau nggak teliti ya, note itu bisa salah-salah. Untuk ini mungkin nggak perlu dicoba ya, ini hanya sebagai pengayaan aja. Oke, oke mungkin kita bahas ke topik yang berikutnya yaitu eh, ekspor ke DWG ya dengan standar warna garis. Nah, untuk itu kita ambil contoh aja yang udah jadi ya. Misalnya kita gunakan eh, kasa layout.
Nah ini, nah ini hanya berlaku ketika satu ya semua model semua objeknya itu sudah masuk ke tag ya. Jadi nggak ada lagi yang tersisa. Coba kita cek. Ini kan tagnya udah terbuat ya, kemudian juga warnanya juga udah kebentuk seperti itu. Ya, kalau teman-teman hapus semuanya, ini akan hilang ya. Nah, artinya semua objek memang sudah masuk ke tag. Nah, jadi ini mungkin dibuat dibuat dari cat lah. Anggaplah ini dibuat dari cat gitu ya. Catnya ada di samping-samping. Nah, nanti tugas dua itu teman-teman harus melampirkan data catnya. Ya, entah itu bentuknya yang JPG atau DWG ya. Terus harus ditaruh di layer cat. Kalau tanpa itu nanti ada kriteria yang nilainya nol. Kalau misalnya nggak ada, gitu. Itu harus disertakan. Oke, anggaplah ini dia dibuat dari itu. Nah, kemarin sebenarnya sudah kita yang paling gampang menggunakan template sebetulnya, menggunakan template. Tapi kalau misalnya teman-teman nemuin file eh, sudah bikin filenya dan atau menerima file dari orang lain dan sudah benar ya, sudah ada untuk tagnya seperti ini bisa diekspor ke CAD sebetulnya. So, misalnya kita bikin potongan, kita bikin potongan di sini, ya, ini sembarang aja saya nggak kasih nama, ya. Kemudian ini line view dulu ke, nah ini perspektifnya masih nyala. Perspektif ini masih nyala. So, kita harus matikan. Biasanya kalau tampak atau potongan itu perspektifnya nggak nyala. Nah, seperti ini. Ya. Nah, di sini kita sembunyikan ya untuk line ini. Section plane-nya kita sembunyikan. So, view, section plane kita off-kan. Nah, ini teman-teman, kalau diekspor langsung ke CAD, itu satu warna. Karena kalau kita lihat nih, semua garisnya warna hitam ya. Semua garis warna hitam, dia yang berwarna itu hanya face. Kalau teman-teman lihat, semua garis warna hitam. Nah, sekarang kita coba aktifkan yang pertama untuk dia bisa berwarna-warni di garisnya. Ini kita aktifkan dulu ya, color detect ini. Ya, pertama. Kemudian apakah ini bisa langsung diekspor? Jawabannya tidak, karena ini masih hitam semua. Jadi yang berwarna hanya face-nya. Supaya garisnya ikut berwarna, kita rubah di style. Di style ini ada edit, di bagian sini ada ini untuk pengaturan garis. Ini color-nya kita pilih by material. Nah, gitu ya. Sehingga warnanya mengikuti warna materialnya. Ini yang hitam, hitam itu adalah sectionnya, warna potongannya, warna berkas potongan. So kalau teman-teman mau rubah warna berkas potongan, itu dilakukannya di sini, di modeling setting. Ini ada section line. Nah, section line ini bisa dirubah. Warna apa? Misalnya warna warna putih gitu ya. Kayak gitu. Dari bawah lagi warna biru. Nah ini coba kita ekspor, baru bisa kita ekspor ke 2D. Kita kasih nama dulu ya, asal layout mau satu. Ini boleh dipilih AutoCAD-nya. Saya pakai yang 2018 saja, nggak apa-apa. Lalu ini gunakan full scale. Nah, ini profile lines. Nah, kalau misalnya kita ingin ekspor profile lines-nya, ya, ini harus uh, kita bisa pilih separate on a layer. Jadi nanti kita bisa matikan ya seperti dari sectionnya. Ini nggak masalah. Nah, kalau ini kalau kita nggak ingin diekspor lainnya, ini pilih non. Tapi kalau kita ingin diekspor, pilih yang polylines with width. Nah, ini dikasih aja.
dikasih aja misalnya 1 cm gitu ya, atau kita aktifkan aja otomatiknya. Nah, ini dipisahkan aja di separate player supaya nanti bisa kita on off kan di cat-nya. Oh sorry, profile line itu yang eh, profile line itu yang bagian luarnya. Jadi mungkin untuk profile line kita nonkan. Nah, yang section line-nya baru kita aktifkan di bentar. Section line-nya juga non deh, non. Soalnya untuk section line ini hanya bisa non dan kalau kita mau ekspor kita pilih ini, tapi kalau enggak kita pilih non. Kita pilih enggak aja ya, karena warna garis itu sudah diwakilkan sebetulnya, sudah diwakilkan oleh materialnya. So ini sebenarnya tinggal oke aja sih. Kita coba ekspor. Nanti hasilnya kita bisa buka. Silakan nanti bisa buka di software CAD-nya masing-masing. Nah, yang paling mudah memang kita gunakan template yang ada di ini ya. Ini kalau kita lihat section total edges-nya bisa kita matikan. Nah, kira-kira gini. Jadi nanti eh, warna garis ini akan menyesuaikan dengan warna tag-nya, gitu ya. Contoh lain misalnya eh, kita buat potongan denah, kita mau bikin denah, bikin denah di sini. Ya, seperti ini. Mungkin kalau nggak mau ada section lainnya, diisi nol aja bisa nggak? Oh, nggak bisa. Harus minimal satu. Ya, dibikin satu aja. Kemudian eh, ini mungkin di off-kan aja profilnya. Lalu eh, ini by material. Oke, kemudian kita coba ekspor lagi ya. Mungkin ini yang ini nggak perlu kita ekspor deh, yang bagian landscape-nya. So, untuk landscape kita matikan ya. Teritirin maksudnya. Ini kita matikan aja. Nah, kayak gitu. Ya, kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau repot-repot, bikin satu scene ya. Satu scene yang isinya itu eh, siap ekspor gitu. So, udah kayak gini, ya, di sini bikin scene, tambahkan scene. Nanti bikin save as new style. So, style di mana tag by color ini aktif, itu disimpan dalam satu style sendiri. So, create scene, ya, ini scene satu. Nah, di sini matikan kamera location-nya. Karena kalau misalnya kamera location-nya diaktifkan, itu nanti setiap kita klik scene satu ini, dia langsung ke atas kameranya. Gitu. Kemudian juga mungkin bisa
eh, active section plan-nya juga bisa dimatikan. So, sehingga nggak akan aktif gitu sectionnya. Kita tinggal klik aja. Nah, ini bisa di rename dan export cat. Nah, seharusnya sebelum kita bikin scene export cat, itu kita bikin scene dulu yang normal. Di mana color by tag-nya itu muncul, apa, color by tag-nya itu off gitu ya. Lalu perspektifnya itu perspektifnya itu nyala dan seterusnya. So nggak masalah, kita bikin scene yang baru aja, di mana color by tag-nya nonaktif, ya nggak. Kemudian perspektifnya nyala, ya. Kemudian ini kita bikin scene baru as new style. So ini scene buat modeling, ini scene buat modeling. Kalau sudah di modeling, ini export cat. Mungkin yang modeling juga kameranya juga dimatikan, active session-nya dimatikan. Ya, so misalnya nih kita mau bikin denah lantai bawah, lantai basement. Ya, kita tinggal bikin section baru gitu ya. Seperti ini. Ini contoh aja. Line view, ya, matikan section plan-nya seperti ini. Kalau sudah export cat, baru di export. Ya. Atau kita mau bikin tampak, kita ke modeling dulu. Ini matikan section cut-nya, kita pilih salah satu tampak di sini, misalnya. Nah, kemudian hidupkan export cat-nya. Sorry, ini section plan-nya kok hidup ya. Ini section cut-nya harusnya nonaktif. Ya, baru kita ini. Bentar, ini kok section cut-nya aktif. Oh, sorry. Harusnya style and fog-nya ini di-off-kan ya. Oke, kita ke modeling, ini style and fog-nya dimatikan, export cat-nya, sorry gimana sih? Bener ya? Harusnya ini benar, ini hidup ya. Visible text, hidden object, top level hidden. Nggak ada lagi nggak di bawah? Bisa. Oke, saya masih hidden object, top level, hidden geometry. Ini kayaknya agak sedikit nggak konsisten ya. Harusnya active section plane ini kalau nggak dihidupkan, oke. Ini saya upload dulu aja ya. Oh, oke. Ini mestinya di-update. Ya. Hmm. Jadi harus diupdate dulu ya, nggak bisa dibiarin gitu aja. Harus dibiarin gitu aja. So misalnya kita mau buat tampak
ya, tampak di sini misalnya. Nah, kalau sudah export CAD, baru nanti tinggal di export. Balik lagi ke modeling, balik lagi gitu ya. Mungkin modeling ini, nah ini harus diupdate. Kira-kira seperti itu. Ya, nanti setelah selanjutnya tinggal dilengkapin di sininya. Ya, contoh misalnya ini terasnya mau saya hatch, nah, silakan boleh. Ya, misalnya kita klik di sini, sorry, ini eh, nah, seperti itu. Karena ini 1:1 ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Coba kita cek dulu untuk materi yang kemarin. Berarti minggu kemarin itu kan dari tanggal 4 sampai tanggal 7 ya. 4 sampai tanggal 7. 4 sampai tanggal 7. Untuk instalasi Triscan nggak ada masalah ya. Teman-teman soalnya bisa semua, termasuk membuat membuat ininya apa? Membuat temporary email, temporary license-nya. Kemudian untuk foto match itu juga nggak ada masalah. Teknik montase, oke. Oke, paling mungkin lanjutin yang kemarin ya, masalah satu lagi yang kemarin belum terbahas karena waktunya terbatas ini di base. Saya coba teruskan ya untuk kemarin kita belum belum coba modeling atapnya, jadi cuma baru apa? Baru dinding sama lantai sama furniture. Atapnya belum terbahas kan. Nah, kita buka yang kemarin ini saya sudah ambil aja yang sudah terimport ya. Ya teman-teman ambil aja yang sudah terimport. Nah, ini kita berdirikan. Ini juga sama diberdirikan. Nah, kemudian ini juga diputar. Oke, disesuaikan aja. Eh, Mana nih? Di sini ya. Nah, jadi untuk atap, teman-teman, tetap supaya kalau kita punya dua referensi seperti ini sebenarnya kita bisa nge-build ya. Ini harusnya kita punya 4 tampak ya, ada 4 tampak. Kemudian ada yang namanya denah atap gitu. Cuma masalahnya di sini kita nggak punya denah atapnya. Tapi untuk sebagai untuk sebagai gambaran aja. Nah, untuk modeling atap di sini kita bisa cek ya. Yang besar tampak dari sini, dari selatan itu tampaknya seperti ini, kemudian dari barat tampaknya seperti ini gitu. Nah, kita satu-satu aja. Jadi yang besar ini bisa kita trace ya, ini bisa di push pull ke sana, ini jadikan grup. Ini solid ya. Dan kemudian eh, kita trace lagi, ini juga sama, kita jadikan grup. Nah, jadi ini solid. Nah, syaratnya untuk model untuk kayak gini itu elevasinya jangan jangan berbeda-beda, harus konsisten antara tampak satu dengan tampak yang lain. Itu elevasi harus konsisten. So, untuk atap ini ujung atasnya itu ketemu gitu. Nggak lebih turun atau lebih naik salah satu kan. Nah, ini bisa dioperasikan dengan solid. Ada oh, sorry, solidnya udah keluar ya. Di sini ada yang namanya intersect. Ini mungkin di review lagi ya untuk yang nah, ini seperti itu. Ya. Kemudian untuk yang atap yang kecil lebih kecil ini kita bisa tahu kalau pasangannya itu yang ini. So, kita bisa trace ya.
Ini kita grup, ya. Kemudian yang dia akan dipasangkan dengan ini, gitu, ya. So, ini dan ini kita intersect. Ya. Nah, yang ini sayangnya kita nggak punya pasangannya. Seharusnya ini ada tampak di sebelah sini ya. Ini juga sama, yang ini harusnya ada tampak di sebelah sini. Ya, tapi teman-teman dapat idenya ya seperti apa. Jadi ini adalah solid, ini solid. Ini teman-teman bisa satukan dengan union. Itu. Nanti silakan kalau mau didetailkan lagi, gunakan misalnya eh, kalau ini kita pilih dulu aja. Nah, misalnya mau dibuat struktur atapnya, silakan dilanjutkan. Jadi itu untuk modeling atapnya. Kita bisa gunakan solid. Saya undo aja deh. Ini bisa dilepas sendiri. Oke, ada pertanyaan mungkin? Saya saya belum lihat grup ini. Oke, di grup ada belum terabsen. Oh ya, nanti yang belum-belum akan di ini ya. Cara munculin toolbar ini bagaimana ya? Soal video kayak kejeda dan toolbar itu tiba-tiba ada. Mas Rijal ikut nggak ya? Ikut ikut di sini nggak? Ikut di sesi ini nggak? So, untuk munculin ini, ya, munculin ini, itu teman-teman harus aktivasi dulu lisensi eh, Triskeng-nya. Nah, untuk mengaktifasi, pilih extension. Di sini ada Triskeng Engineering, lalu ada maintenance. Ini ada reset local database. Diklik ini dulu. Diklik, nanti kita diminta untuk login, login ulang. Ya, nanti dari situ bikin pakai email sementara aja, nggak masalah. Jadi kuncinya awalnya ini ya, awalnya ini. Gitu. Mungkin oke, ini saya screenshot aja deh biar saya apa? Saya kirim ke ya. Nah, itu ya. Jadi itu langkah pertama yang harus dilakukan. Ya, karena kalau kalau belum diaktifasi, yang keluar tuh hanya ini, hanya tris masih hanya ini aja yang keluar. Ya, hanya ini aja. Ininya nggak keluar. Terus-terus yang ini nggak keluar. Cuma ini sama apa lagi ya? Oke, kemudian di sini ada Triskeng ER ya. Triskeng ER. Mungkin saya coba putarkan YouTube aja untuk ini. Bentar, kelihatan ya. Jadi karena nggak punya alatnya, kita pakai video aja nih. Ini sebenarnya teknologi lama ya.
nggak usah pakai musik ya, berisik. Nah, jadi kita perlu alat yang namanya Microsoft HoloLens, which is ini harganya bisa sampai 80 juta. Ya, ini kita lihat aja. Tapi saya pernah coba sih ini, langsung didemokan langsung sama product manajernya Chris Kang di München waktu itu. So, basically kita punya model Chris Kang di SketchUp, tinggal kita hubungkan aja laptop kita dengan alatnya, ya kan? Kemudian kita perlu buat referensi di sini. Jadi di lapangan kita buat ada yang namanya marker. Ya. Marker ini kita print bebas bentuknya. Tapi sebenarnya si Tuscan ini dia apa namanya? Dia punya menggunakan yang bentuk lingkaran terus ada. Nah, marker itu di print ya, di print terus kalian tempel di mungkin di kolom ya, di lapangan tuh ditempel di kolom-kolom. Kemudian markernya juga di model Tuscan-nya itu juga ditaruh aja di mana, disesuaikan. Kalau misalnya dia uh, di kolom A, di modelnya juga ditaruh di kolom A. Nah, kemudian nanti harus diregister. Jadi pertama upload dulu modelnya ke kacamatanya, ya. Kemudian nanti, nah ini yang nanti tinggal di QR apa dilihat aja menggunakan kacamata tuh di scan QR code-nya. Di sini nggak dilihatin ya? Sorry. Bentar, mungkin nggak dilihatin ya? Ada kok ya. Nah, ini contohnya. Tadi salah video. Nah, ini model yang dibuat pakai Triscan. Nah, di lapangannya kita bikin reference point. Ya, kita tentukan dulu posisi reference point-nya. Nah, ini di lapangannya ya. Terus ditempel seperti itu. Ntar saya kecilin dulu. Nggak usah pakai musik ya. Ditempel seperti ini. Ya. Nanti di modelnya juga kita tempel ya. Kita tempel untuk eh, markernya, ditempel di modelnya juga, ditekan. Nah, terus nanti tinggal dilihat aja. Nanti dia akan generate QR code. Nah, ini dari sisi kacamatanya seperti ini. Bentar, ada nggak ya dilihatin ya? Harusnya ada. Nah, ini kita register. Jadi kan di modelnya itu kan ada reference point. Nah, kita register satu-satu. Ini eh, reference point 2 kita arahkan ke reference point 2. Lalu reference point 3 kita register ke reference point 3. Seterusnya sampai selesai. Jadi kalau kita punya 10 reference point, semua harus diregister. Kalau sudah selesai, otomatis modelnya akan disuperimpose sama realitas seperti ini kira-kira. Jadi kita bisa mensimulasikan model kita di ruangan gitu ya. Ini kebetulan video lama ya. Video lama juga jadi modelnya itu hitam putih kayak gini aja. Tapi sebenarnya kalau sekarang itu sudah bisa berwarna-warni ya. Apalagi sekarang yang bisa gini itu nggak cuma Triscan, tapi dari Trimble Connect itu juga bisa. Ya, so teman-teman kalau misalnya eh, tanpa ini pun kita bisa melakukan melalui Trimble Connect. So, tapi Trimble Connect untuk fitur ini itu harus bayar kalau ya, nggak bisa yang versi gratis. Ya, mungkin kalau
Eh, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada yang paling baru nih. On they started to roll out now been basically embedded throughout the viewer. So basically you can now through those activate. Sorry, ini kayak bukan deh. Nah, ini yang nah, ini misalnya kalau ada di Trimble is a technology company, and we build technology solutions for a range of industries, including the construction industry. We're building a 450-room accommodation block for the University of Otago. It's going to house a lot of students from all over New Zealand and potentially the world. I'm a product manager for Connect AR, which is an augmented reality application. We're here today on the site with Southbase, one of our customers, and they're going to talk to us about how they use Connect AR. This tool enable us to see the digital model 2D. It's not been all that Ya. useful because they can't see Jadi it. pada dasarnya ini sebenarnya menempatkan model digital kita ke real world gitu. Nih, contohnya So the QR site From there, figure out what we Nah, need to contohnya do, seperti ini. or if we need to move a service or a part of the structure needs to change. Nah, nanti dari sisi kacamatanya ini seperti ini. To help us. and this really has size. They've been really great working with the technology with us. And Ini partnering videonya with us kurang to menarik ya, develop the technology. terlalu banyak ini bicaranya. Trimble XR HoloLens. Jadi memang harus pakai HoloLens semua. Coba ini mungkin ada short demo nih menggunakan Trimble Connect AR. Jadi ini adalah model digitalnya, ini kondisi aslinya seperti itu. Jadi kita bisa lihat simulasikan penempatan misalnya pulangan dan seterusnya. Ini sudah 6 tahun ya. Oke, ada pertanyaan. Reference point fungsinya apa tadi, Pak? Jadi itu untuk mengkalibrasi posisi titik-titik ya, titik-titik di SketchUp-nya dengan titik-titik di dunia nyata. Itu mirip waktu teman-teman kita membahas photomatch ya. Di photomatch itu kan kita harus mengkalibrasi kan XYZ-nya SketchUp dengan XYZ di foto. Nah, ini sama. So, pada dasarnya kita bikin model, misalnya, nah, kita tempatkan marker di sini, reference point-nya di sini 1, di sini 2, ya, kemudian di sini 3, di sini 4. Nah, di lapangan kita taruh markernya juga, ya, di posisi yang seharusnya. Nanti kita registerkan, ya. Reference point 1 itu kita registerkan di reference point 1 di lapangan, 2 kedua, 3 dan seterusnya. Nah, nanti si modelnya akan menyesuaikan sendiri gitu posisinya. Jadi untuk penempatan aja. Ya, tadi itu videonya cara mengaplikasikan AR di lapangannya gimana tuh, Pak? Itu. Jadi videonya ini seperti ini aplikasinya di lapangan. Pengaplikasiannya. Mungkin maksudnya pertanyaan seperti apa? Bisa diperjelas nggak? Ini ada banyak videonya. Teman-teman searching aja Trimble Connect AR. So, kita yang penting punya model digitalnya dulu. Di Indonesia sudah ada. Teman-teman kalau mau buat bisa. Sebentar ya, kalau saya nggak tahu ya. Coba kita buka Tokopedia deh. Berapa sih HoloLens ini? Kita buka dulu. HoloLens itu harganya masih 63 juta. So, mungkin
Ada, tapi hanya perusahaan-perusahaan besar yang aplikasiin. Eh, Sebenarnya yang lebih affordable itu menggunakan Oculus. Jadi kalau kita di sini Oculus tuh lebih murah ya harusnya. Oculus Quest 2 misalnya. Nah, ini harganya lebih affordable ya, 4 jutaan. Ya, 4 jutaan. So, mungkin bisa. Jadi kalau teman-teman mau coba, mungkin bisa pakai Oculus ya. Nah, ini pakai Oculus. Coba kita lihat. Saya sendiri nggak terlalu update ya untuk masalah teknologi ini. Karena memang belum punya alatnya juga. Ya, ya kalau kayak gini bisa ya. So, teman-teman bisa lakukan virtual tour, sorry, apa namanya, ini AR namanya ya. AR. Nah, so, kalau mau, begini, eh, ini teman-teman semua saya asumsikan menyimak dari laptop ya. Oke, saya buka 3D Warehouse. Ya, buka 3D Warehouse, kita searching misalnya apa ya, eh, eh, kitchen table, dining table. Ya, cari yang kecil aja nih. Mungkin yang 7 megaan aja. Sorry, ini ada 4. Ini ada yang 1 mega ya, biar loadingnya cepat. Nah, di sini ada view in AR. View in AR. Nah, teman-teman buka HP-nya masing-masing ya, buka HP masing-masing, kemudian eh, nyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera semuanya sudah. Arahkan ke ininya. Nah, nanti di situ ada link yang bisa diklik harusnya. Mungkin nggak semua HP ya mendukung ya, tapi bisa dicoba dulu aja. Nah, kemudian di sebelah kanan atas itu ada tulisan View in your space, betul? Ada tombol View in your space. Itu diklik ya. Diklik, nanti kamera kalian akan aktif. Nah, arahkan ke lantai kalian. Lantai di dekat kalian diarahkan aja. Nah, silahkan bermain-main. Nanti itu bisa diputar-putar, ya, diputar, di zoom, diperkecil, diperbesar. Nah, gunakan 2 jari untuk memperkecil, memperbesar, atau merotate. Kalau sudah dilepas, nah, tinggal coba kalian jalan-jalan untuk view-nya. Ada yang bisa? Yang bisa ketik 1. Sorry, sebentar, saya cek dulu. Ya, harusnya ada tulisan View in your space di sebelah kanan atas. Kalau misalnya nggak ada tulisan View in your space, berarti HP-nya nggak mendukung. Ada yang bisa? Nah, bisa tuh, Seri bisa, Saiful. Memang tergantung kamera HP ya. So, mungkin bisa dicoba pakai kamera HP yang lain. Nah, itu salah satu contoh penerapan AR. Ada pertanyaan nggak? Kita sampai sini aja ya. Kita cukupkan untuk materi hari ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Saya stop dulu aja.